Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat, kita lanjutkan diskusi kita terkait kondisi hukum Republik Indonesia saat ini. Sebagaimana lanjutkan video sebelumnya. Dan yang kita angkat saat ini atas dugaan tindak pidana korupsi sekitar 300 triliun yang berhasil diungkap Jampitsus Kejaksaan Agung Republik Indonesia Febri Ardiansyah. Apalagi di sana melibatkan aktivitas intelijen yang sudah naik. Sabar menunggu hingga menumpuk revolusi mental ke bagian pidana, khususnya Kejaksaan Agung. Di sini kita fokus ke tindak pidana korupsi, dugaan korupsi di komoditas pertambangan timah yang kedepannya jika diproses dan tidak ada obstruction of justice, penghalang keadilan di dalamnya, intervensi dari pihak-pihak tertentu yang berkuasa, tentunya bakal mandek tentunya di Badan Hukum Nasional dan tidak dilanjutkan lagi. Di sini perlu kiranya dukungan terhadap jaksa dalam untuk mengungkap tindak pidana korupsi terbesar saat ini. Untuk tidak takut meringkus pelaku kejahatan tindak pidana korupsi yang memiliki langkah lebih dulu dibandingkan dirinya sebagai aparat hukum. Kasus ini sepertinya bakal melebar, meluas ya. Tidak hanya pada fokus satu titik, sumber daya alam. Tidak hanya ke satu tambang aja, melainkan ke sumber daya alamnya, dimana 300 triliun itu bisa dikembalikan ke kas negara dan dapat digunakan untuk memperbaiki ekologi alamnya. Komoditas dimaksud sumber daya alam pertambangan yang Indonesia kaya akan alam, dimana mulai dari tambang timah, juga seperti di Kalimantan ada tambang batu baranya, hingga juga nikel, bahkan emasnya, yang ada istilahnya sejak dulu bahwa pertambangan di Indonesia dirampok orang. Bahkan baru-baru tadi di Kalimantan Timur, Kejaksaan Agung baru saja membongkar sebuah aktivitas pertambangan emas di salah satu provinsi Kalimantan Timur di bawah tanahnya, yang dikerjakan oleh warga negara asing. Di sini jaksa tertantang untuk dapat mengungkap kasus tersebut ke ranah pidana, mengadili, menuntut 21 tersangka, dan juga dapat mengembalikan kerugian negara senilai 300 triliun yang nilainya luar biasa fantastis. Di sini jaksa tertantang juga untuk dapat mengungkap itu dan membuktikannya sehingga tidak mandek di tengah jalan. Juga dalam hal ini dugaan banyak aparat hukum yang ikut membekengi para pengusaha tambang
Republik Indonesia. Sebagaimana video sebelumnya disampaikan, peran jaksa yang dalam kehidupannya biasa dituntut untuk hidup sederhana, kendati makan gaji sebulan, rela tugas yang malam, dan juga nggak boleh nongkrong di kafe pada saat jam kerja, makinnya jalan ke mall dan berkumpul bersama keluarga. Apalagi menyangkut kehidupan intelijennya yang rela anak istri dan keluarganya ikut dikorbankan untuk syarat berada dirinya di garis depan. Sebagaimana kita ketahui, ini mumpung sebentar lagi hari raya Idul Adha, hari raya kurban. Nah, di sini historinya lagi kembali ke zaman dulu nggak dipakai hukum sudah cuman historinya diambil. Di mana aparat hukum, setiap bidang hukum itu dituntut untuk melakukan pengorbanan sebagai syarat terdepan. Disinilah contohnya Nabi Ibrahim dan juga Ismail harus diuji oleh Allah Ta'ala untuk disembelih dalam mendamaikan umatnya. Baru setelah itu dirinya diangkat oleh Allah Ta'ala menjadi nabi dan dianugerahi oleh Allah Ta'ala ilmu laduni berupa pengetahuan di bidang hukumnya. Karena itulah pengorbanan merupakan syarat dirinya berada di baris depan. Karena itu harus mereka relakan dan diterima. Juga terkait tindak pidana korupsi tambang timah ini bisa dikaitkan dengan pencucian uang yang kasus pencucian uang sebagai investasi, bahwa duit itu diperoleh bukan dari hasil dirinya tipikor, tapi sebuah investasi yang dari usaha-usaha, dianggap dari usaha-usaha dirinya. Ya udah, itu aja dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.